Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi dalam podcast konten media baru Catatan Topi Merah. Kali ini saya berada di SMA Negeri 14 Makassar. Di mana SMA Negeri 14 Makassar ini ada suatu kebanggaan bagi SMA ini karena salah satu muridnya berkesempatan untuk menjadi paskibraka di Istana Negara pada saat hari kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Dan kebetulan saya ingin ngobrol bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 14, Ibu Yayat. Selamat pagi, Ibu Yayat. Pagi, Pak Eko. Alhamdulillah kami di sini ngobrol-ngobrol sedikit. Tentu keberhasilan suatu murid tidak lepas dari kepala sekolahnya. Karena di mana cara membina sekolah, bagaimana cara mengatasi murid-murid, pasti kepala sekolah yang lebih tahu. Bagaimana kabar hari ini, Ibu Yayat? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya. Ya baik, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang SMA 14. Nah, apa sih potensi unggulan SMA 14 ini dibanding sekolah lain? Jadi baik, sebelumnya saya mau info ke Pak Eko dan pendengar pembaca yang lain bahwa jumlah siswa kami di sini itu 1085 orang. Nah, di antara siswa itu potensi-potensi yang ada di siswa itu kami sangat banyak. Bukan hanya di bidang akademik, tetapi non-akademik. Nah, sekarang yang lebih menonjol ini adalah non-akademiknya dengan adanya Alia Sakira. Dan tahun ini alhamdulillah siswa kami yang lolos ke Paskib itu ada 2. Alia Sakira ke tingkat pusat dan Adi Alif ke Kota Makassar. Nah, sekarang kami gembleng itu bukan hanya di non-akademiknya Pak Eko, jadi bidang akademik sekarang kami juga alhamdulillah. Sekarang kami mewakili Kota Makassar di bidang OSN, di bidang kebumian dan fisika. Saat ini sementara tes dan mudah-mudahan mereka anak-anak kami itu bisa berhasil. Ya, prestasi apa sih yang paling membanggakan dalam beberapa tahun terakhir ini di sekolah Ibu? Kalau selama ini memang di bidang non akademik ya banyak ya. Kemarin ada di siswa kami itu di bidang renang sempat juara di Singapura. Sekarang sudah ada di angkatan kuliah berbekal dengan sertifikat itu. Sampai ke Singapura ya? Iya. Jadi alhamdulillah banyak. Karate juga sekarang sudah. Sekarang lagi lomba di Surabaya. Sementara berlangsung di Surabaya. Iya. Itu memang dari SMA 14 sendiri atau dari tingkat klub-klub ya, klub Sulawesi Selatan gitu ya? Jadi mereka itu yang ikut prestasi sekarang itu memang masuknya lewat jalur prestasi. Ya, inilah keunggulan dari program sekarang pemerintah bahwa jalur prestasi. Jadi semua anak-anak yang di jalur prestasi ya tahfiznya, ya olahraganya, ya seninya itu kami rekrut. Dan kemarin juga sempat ada ikut PON itu yang Tenggo. Tenggo ya. Ya. Itu dari SMA 14 juga. Yang meraih juara ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, bagaimana cara sekolah menjaga agar siswa terus berprestasi, Bu? Jadi disinilah kerjasama kami dengan kesiswaan. Jadi karena ekskul yang ada di sekolah kami itu 21 bidang. Jadi sekarang lagi terbentuk yaitu ekskul bahasa. Jadi karena programnya Bapak Gubernur harus menguasai 3 Mandarin, Arab dan Inggris. Itu yang kami genjot sekarang. Dan alhamdulillah siswa kami juga sudah mulai aktif di organisasi itu. Kemudian ekskul itu memang kita lihat potensinya. Jadi kadang saya egois di dalam memberi peluang untuk ekskul. Kalau mau ikut lomba, kalau target menang saya biayai. Ya, kalau tidak target menang, nggak usah boros-boros. Jadi kalau memang mau ikut lomba total memang nih, karena jangan sampai kita boros kasih keluar kan. Oke lah, sebelumnya sudah ada pengalaman 2-3 kali, jadi sudah bisa lihat pengalaman-pengalaman di mana kekurangannya saya, di mana ini kita bisa isi. Nah di situ kalau memang
saya sampaikan. Jadi seperti Paskib ini. Paskib emang ini kadang mendapat kecemburuan dari organisasi lain, ekskul yang lain. Kenapa? Karena prioritas perhatian saya ke Paskib itu memang berbeda. Karena kerjasama alumni, kerjasama Purna, Paskib memang turun total latih adik-adiknya, bukan hanya untuk 17-an, tetapi memang ada waktu yang kita bagi per ekskul, umpamanya jadwalnya Paskib hari apa, basket, futsal, voli, silat, itu kita kasih peluang bagi mereka. Dan alhamdulillah semua ekskul ini sudah pernah memberikan yang terbaik buat sekolah. Oke. Nah, terkait dengan ini, strategi apa yang menjadi pegangan Ibu selain pembinaan akademik? Tentu pembinaan karakter. Gimana Bu tentang karakter dari sekolah ini sendiri? Sangat berkaitan memang pendidikan karakter dengan keseharian anak-anak. Jadi memang di awal masuk sekolah di masa MPLS ini ada memang hari yang kita beri short time, beri waktu. Jadi di situ semua ekskul tampil. Jadi anak-anak siswa baru ketika itu silahkan memilih yang sesuai, mau menari, mau puisi, mau bikin film gitu. Silahkan pilih ekskul itu. Nah dari itu saya bisa lihat bahwa potensinya si A, si B ini, si anak ini silahkan bergabung di ekskul yang kalian sukai. Dari situ kesiswaan turun, BK turun. Lihat yang mana potensi. Ketika ada lomba, itulah anak yang kita utus. Dan ketika juara kita hadirkan di tengah-tengah pada saat upacara supaya termotivasi juga buat teman-temannya yang lain. Dan yang juara juga merasa kita dihargai oleh sekolah. Gitu. Itu yang terpelihara. Dan alhamdulillah yang saya beri sanksi sekarang ada aturan saya itu sejak saya di sini. Ketika ada anggota ekskul yang bermasalah, saya blacklist ekskul itu keseluruhan. Jadi alhamdulillah terjaga. Jadi saling satu ekskul itu, jangan kau bikin masalah, nanti kalau kau bikin masalah, satu yang bikin, kita semua ekskul ini tidak dikasih bantuan lah seperti itu dari ibu. Jadi alhamdulillah itu yang terjaga sampai saat ini. Termasuk tadi masalah podcast apa segala macam itu masuk juga. Iya, itu jadi. Saya memang sampaikan anak-anak silahkan posting kegiatan sekolah yang bersifat positif. Kalau negatif ada sanksi. Kan sekarang lagi saya genjot lagi aturan baru di kesiswaan dan BK, ada poin, namanya poin pelanggaran. Satu anak dapat 800 poin. Itu dibagikan ke orang tua ketika masuk, tanda tangan di atas materai. Jadi umpamanya contoh kecil, setiap ketemu guru harus salam. Baik yang mengajar di kelasnya atau tidak. Ketika itu tidak ada, itu wali kelas yang tahu BK ada pelanggaran. Jadi kita evaluasi per bulan. Nah, tantangan apa yang paling besar dalam membina siswa saat ini, Bu? Wah, kalau tantangan memang sangat. Apalagi usia sekarang anak-anak SMA. Contoh kecil, ada yang lebih besar dari saya, lebih tinggi dari saya. Dan sosmed ini sangat berpengaruh di lingkungan anak-anak. Jadi saya kasih pendekatan bahwa tidak saya pakai pola seperti orang tua saya ke saya saat itu. Kalau saya bilang A, orang tua saya bilang merah-merah. Sekarang pendekatan itu berbeda. Saya sampaikan sama teman-teman guru bahwa anak-anak yang sekarang kita ini berbeda zamannya kita. Jadi mari kita coba dekati mereka sesuai dengan zamannya, sesuai dengan keinginannya. Seperti TikTok, jangan lihat sisi negatif. Ayo kita main TikTok sama-sama. Dengan cara itu kita bisa bersahabat sama anak-anak kan. Kalau mereka posting, tag saya ya, tapi yang baik-baik. Itu kan dengan cara itu, alhamdulillah anak-anak bisa dekat dengan kita. Pelanggaran-pelanggaran itu bisa berkurang karena kedekatan seperti itu. Termasuk rencana pembuatan studio podcast itu? Sangat itu. Memang saya tahun ini saya sudah anggarkan di dana BOS harus ada podcast. Saya sudah presentasi semua anak-anaknya. Kita mulai dulu yang sederhana saja dulu. Ya Bu, baik. Bagaimana peran guru sendiri Bu dan orang tua dalam mendukung prestasi anak? Alhamdulillah kerjasama karena ada paguyuban ya Pak Eko. Jadi
wali kelas itu memang sangat intens dengan orang tua siswa. Jadi ketika ada kegiatan atau lomba, memang ada info dari guru ke orang tua supaya, karena selama ini kadang ada orang tua anaknya ikut lomba mereka tidak tahu, anaknya juara tidak tahu. Jadi kita ajak, ayo kita sama-sama seperti apa partisipasi orang tua ketika ada lomba atau prestasi-prestasi anaknya, supaya ketika anaknya menang umpamanya, orang tua wajib juga posting dong, supaya ditahu bahwa bukan hanya orang tuanya bangga, sekolah pun, kalau sekolah kan otomatis disebut nama sekolah, orang tuanya juga. Dan alhamdulillah selama ini ada namanya programnya dulu Bapak Gubernur itu sedekah 1000 sehari. Dari dana itu kami beri kepada anak-anak yang berprestasi. Kami kumpul, ketika ada yang berprestasi kami beri. Oke. Yang terakhir Bu, apa sih harapan Ibu untuk masa depan SMA Negeri 14? Setahu saya tahu sekolah ini Bu, sekolah Ibu saya tahu dari awal belum ada apa-apa, sekarang sudah jadi ada apa-apa gitu kan. Apa sih yang menjadi pada Ibu menjabat sampai saat ini telah membangun sekolah ini Bu, seperti sekarang? Terlalu banyak keinginan yang saya harus lakukan di sekolah ini. Saya mau branding sekolah ini tepis semua anggapan masyarakat bahwa 14 itu hanya sekolah yang berkelahi. Kalau ada yang berkelahi, ada 14. Tetapi saya harus apresiasi anak-anak yang berkelahi. Karena mereka harus cari tahu mungkin jati dirinya. Iya. Jadi, tapi alhamdulillah sudah berapa tahun ini anak-anak tidak ada lagi info-info seperti itu. Karena kami dengan adanya ekskul itu, kami rekrut semua. Jadi itu salah satu cara saya. Dan mudah-mudahan lagi ini aliyah sudah ada. Mudah-mudahan nanti di bidang akademik lagi akan tampil lagi siswa kami yang memperlihatkan ke masyarakat bahwa bukan hanya non akademik tetapi akademik. Dokter kami sudah ada selama ini. Tahun ini juga selama ada sekolah ini Pak, tahun ini adalah tahun yang terbanyak siswa lulus di PTN. Gitu, iya, alhamdulillah perkembangan yang sangat besar itu. Dan itu kami memang jaga sejak kelas 10. Kita tempatkan di kelas, tahun ini kami ada 2 kelas unggulan. Di situ kelas yang kalau ada mau lomba mata pelajaran akademik ada di situ di dalam. Ya. Jadi kami sudah siapkan, insya Allah. Artinya kita, Ibu Kepsek berupaya menghilangkan image sekolah 14 yang dulu sudah beda dengan sekarang. Minimal setara bahwa 14 itu sama aja sama 1. Betul. Saya bilang sama anak-anak, kenapa kita selalu mau rendah diri? Kalau mau tampil nak. Kita sama di sekolah lain, kemampuan tak potensi tak sama. Jadi makanya brand itu harus ada. 14 baru. Ada istilahnya itu. 14 itu apalagi namanya no bullying itu, baku sayang ki, baku jaga ki dan Gitu. Baik Bu, makasih banyak dengan obrolan-obrolan ini. Semoga menjadi pencerahan pemirsa kami di konten Media Baru. Terima kasih pemirsa. Demikian obrolan kami bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Makassar, bagaimana kiat-kiat beliau terkait pembinaan dalam untuk murid-muridnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.